Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah sekalian, ikhwani akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang begitu besar diberikan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi ini untuk kita sama-sama melakukan salah satu bentuk ibadah yang agung, yaitu menuntut ilmu agama, di mana dengan ini kita insya Allah akan mendapatkan kebaikan yang begitu banyak, sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala, itu di dalam masjid, yang kemudian mereka membaca ayat-ayat Allah, mempelajarinya dalam rangka untuk bertafaqquh fid din, dalam rangka untuk menunaikan kewajiban menuntut ilmu agama sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap kaum muslimin. Maka apa kata Rasulullah SAW? Ketika ada suatu kaum berkumpul di salah satu rumah-rumahnya Allah, yang mereka membaca ayat-ayat Allah dan mempelajari isi kandungannya, maka akan turun kepadanya ketenangan. Ya. Maka dengan hadir kita di majelis ilmu, maka ini adalah salah satu cara terbaik untuk kita bisa memperoleh ketenangan. Di saat mungkin kita sepanjang hari disibukkan dengan urusan dunia, dengan segala macam problemnya, dengan segala macam permasalahannya, dengan segala macam kepusingannya, maka untuk kita meraih ketenangan, maka dengan kita hadir di majelis ilmu, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan itu bagi siapapun yang hadir di masjid untuk kemudian melaksanakan atau mengikuti kegiatan bermajelis ilmu.
wa ghasyiyatuhumur rahmah kata Rasul, dan juga mereka akan diliputi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah ketika melimpahkan rahmat kepada seorang hamba, maka karena sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan hamba itu ke dalam surganya. Dan ini yang menjadi cita-cita kita selama ini, di mana kita bersusah payah melakukan kebaikan, bersusah payah kita melakukan berbagai macam ibadah dengan segala macam pengorbanan, dan bahkan bersusah payah kita menahan syahwat kita untuk tidak melakukan hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah dalam rangka kemudian untuk kita mendapatkan rahmat Allah, sehingga kemudian dengannya Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam jannahnya. Wa hafathumul malaikah, dan kemudian para malaikat pun menaungi dengan sayapnya kepada para penuntut ilmu, karena ridho terhadap apa yang dia lakukan. Jadi bahkan malaikat pun memberikan support, menunjukkan kesenangannya, menunjukkan keridhaannya terhadap perilaku menuntut ilmu agama, terutama di rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan kemudian bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut nama hamba ini di langit atau di sisi makhluknya yang terdekat, dalam rangka bangga dan juga ridho terhadap apa yang dilakukan oleh hambanya ketika dia hadir di majelis ilmu. Jadi ini adalah sebuah kenikmatan di saat mungkin orang lain, saudara-saudara kita yang lain, mereka masih disibukkan dengan dunianya, tapi alhamdulillah Allah memudahkan kepada kita, Allah menggerakkan hati kita untuk bisa menghadiri majelis ilmu, dan ini adalah sebuah anugerah yang patut kita syukuri. Makanya tadi di awal kita katakan, tidak henti-henti kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Kemudian para jamaah sekalian rahimakumullah, salawat dan salam tidak lupa juga kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan juga kepada seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut pembahasan kita di mana kita masih membahas kitab Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilmi yang ditulis oleh Syekh As-Sadhan hafizahullah taala, dan saat ini kita memasuki judul Al-Hasadu fi Talabil Ilmi, yaitu pembahasan tentang hasad di dalam menuntut ilmu agama. Hasad menurut jumhur ulama, yang kemudian juga dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, adalah at-tamanni zawalan ni'mah an sahibiha. Yang dimaksud dengan hasad di sini adalah di mana seseorang berangan-angan atau bahkan berusaha untuk menghilangkan kenikmatan yang ada pada saudaranya. Ini namanya hasad. Kalau dalam bahasa kita mungkin bisa diartikan iri, dengki, Tapi terkadang istilah hasad ini agak disalahartikan oleh sebagian kita yang kemudian memaknainya dengan syirik. Syirik kamu gitu kan. Padahal maksudnya hasad gitu ya. Adapun istilah syirik dalam agama beda artinya dengan hasad gitu ya. Kalau syirik jelas mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sehingga lebih tepat mungkin dengan bahasa kita, hasad itu adalah semacam iri atau dengki. Atau secara definisi dia adalah berangan-angan atau berusaha penuh untuk menghilangkan kenikmatan yang ada pada saudara kita. Jadi bukan hanya sekedar dia tidak suka, tapi bahkan dia berusaha untuk bisa bagaimana caranya kenikmatan yang ada pada temannya ini bisa hilang. Misal kita dapati ada tetangga kita yang mendapatkan sebuah kenikmatan, berupa misalkan dia dimudahkan untuk bisa membeli kendaraan baru misalkan.
Maka ketika ada seseorang yang hasad terhadap tetangganya ini, maka artinya dia senang kalau nikmat mobil baru pada tetangganya ini bisa hilang. Ya, jadi bukan sekedar dia iri pengen mendapatkan mobil yang sama, bukan. Tapi lebih jauh dari itu, dia pengen gimana supaya tetangganya ini ya tidak jadi punya mobil baru. Ya. Atau kalau misalkan mobilnya hilang, dicuri atau kecelakaan, dia merasa bersyukur dengan itu. Ya, ini namanya hasad. Dan ini penyakit sangat berbahaya. Dan hasad ini ya baik itu hal yang berkaitan dengan harta, baik itu hal yang berkaitan dengan jabatan, dan bahkan berkaitan dengan ilmu. Ya, jadi siapapun ya dan dalam hal apapun ya bisa terkena penyakit yang sangat berbahaya ini yang disebut dengan hasad. Ya. Kemudian para jamaah sekalian rahimakumullah, kita lihat di dalam kitab ya, di mana penulis hafizahullah taala mengatakan hadhil qadiyatu hiya fil haqiqah afatun min afatil ilm. Perkara hasad ini sebenarnya adalah suatu petaka yang sangat besar ya bagi para penuntut ilmu. Artinya kalau hasad ini menghinggapi para penuntut ilmu, maka ini adalah suatu hal yang tidak bisa dianggap remeh. Dia adalah suatu permasalahan yang sangat besar yang harus segera diselesaikan, yang harus segera dihilangkan penyakit yang berbahaya itu. Bal in syi'ta faqul innaha tamhaq barakatal ilmi, dan bisa jadi kita katakan bahwa penyakit hasad ini bisa menghapus keberkahan ilmu. Artinya kalaupun seandainya ada di antara kita para penuntut ilmu agama yang kemudian dia bisa mencapai pencapaian yang sangat tinggi dalam ilmu agama, bisa jadi mungkin dia hafal Al-Quran, bisa jadi dia hafal ribuan hadis beserta riwayat-riwayatnya, beserta jalur-jalurnya. Dia faham tentang masalah fikih, dia faham masalah sirah dan lain sebagainya. Tapi kalau seandainya orang ini hatinya dihinggapi oleh penyakit hasad, maka ilmu yang dia peroleh bisa hilang dari keberkahan. Hilang berkahnya. Maka sia-sia. Maka ilmu yang dimiliki bisa jadi menjadi bumerang bagi dia. Karena sudah tidak ada keberkahan. Karena ditunggangi dengan penyakit hasad. Maka ini sekaligus nasihat untuk kita bahwasannya para penuntut ilmu hati-hati dengan penyakit hasad ini. Karena apa? Seorang penuntut ilmu sangat berpotensi, sangat rentan terkena penyakit hasad ini. Ya. Kalau kita lihat di masyarakat kita, mungkin ada orang hasad karena harta, karena jabatan. Ya. Dan kita katakan itu banyak terjadi. Tapi di antara penuntut ilmu juga lebih banyak. Dan bahkan efeknya lebih berbahaya daripada hasad yang dialami oleh masyarakat awam. Maka ini harus diperhatikan. Dan salah satu bahayanya adalah bisa menghilangkan keberkahan ilmu. Sehingga menjadi sia-sia. Kita sudah capek menuntut ilmu agama, menghafal, begadang, hadir di majelis ilmu, tapi kemudian ketika kita sudah mendapatkan ilmu yang banyak, tapi kemudian hilang keberkahan darinya hanya gara-gara penyakit hasad yang hinggap di dalam hati. Walaqad ajada salaf wa ashabu wa aqabul kalam 'alaiha, dan para salaf terdahulu ya mereka telah membicarakan dengan panjang lebar dan bahkan telah membahasnya dengan cara yang baik tentang masalah ini. Wa hadhil qadiyya idza tamakkanat min talibil ilmi fa innaha tufsidu alaihi akhiratahu. Dan penyakit hasad ini kalau seandainya menimpa hati seorang penuntut ilmu, maka ingat bahwasanya dia bisa merusak akhiratnya. Ya, bisa merusak akhiratnya. Katakanlah di dunia mungkin dia dihormati orang, dianggap sebagai seorang alim, dianggap sebagai orang yang soleh, dianggap sebagai seorang guru misalnya. Tapi ketika dia hatinya dihinggapi penyakit hasad,
maka justru ini akan bisa merusak akhirat dia. Ya, itu yang kita istilahkan tadi bisa menjadi bumerang, ya, bisa menjadi bumerang bagi dia. Wa kullama kana mutawaghilan fi ma kana ad-darar al-'aid 'alaihi a'zam wa akbar wa hiya tunaghisu 'ala talibil ilmi talabahu lil ilmi. Ya. Dan setiap penyakit ini menembus, ya, di dalam hati kita, maka itu dapat merusak dengan efek yang lebih besar, ya, dan itu bisa membuat seorang penuntut ilmu tidak nyaman dan bahkan bisa menghancurkan, ya, atau bisa mengacaukan, ya, hafalannya atau mungkin ilmu-ilmu yang sedang diraihnya atau yang sedang dipelajarinya. Dan tentu hasad ini para jamaah sekalian rahimakumullah bisa jadi menimpa setiap kita. Ya, walaupun memang derajatnya berbeda-beda, ada yang penyakit hasadnya sedikit, ya, persentasenya kecil, ada yang menengah, dan ada yang mendarah daging gitu, dan parah sekali. Maka tinggal kita kembalikan kepada diri masing-masing. Kita tidak usah menunjuk, ya, hidung orang lain, oh kamu begini, kau gitu, enggak. Kita ayo introspeksi kepada diri kita sendiri, apakah penyakit hasad itu ada dalam hati kita. Ketika ternyata kita dapati penyakit itu dalam hati kita, maka yuk kita sama-sama perbaiki, kita sama-sama bersihkan hati kita dari yang namanya penyakit hasad. Fala budda ayyutal al-kalam anha li khuturatiha. Dan bahkan dikatakan di sini bahwa seharusnya kita membahas tentang hasad ini dengan panjang lebar. Karena apa? Karena memang bahayanya sangat dahsyat. Sehingga nggak bisa dibahas secara singkat-singkat saja, khawatir nanti ada salah paham. Fal hasadu fi talabil ilmi khassatan bainal aqran yufsidu ala talibil ilmi tariqahu fi talab. Ya, bahwasannya hasad di tengah-tengah para penuntut ilmu, ya, khususnya di antara mereka, ya, apalagi yang satu level, ya, itu sering terjadi. Ya. Sering terjadi yang satu level, mungkin dia dari awal sama-sama belajarnya, sama-sama menghafal Al-Qur'annya, sama-sama menghafal hadisnya, tapi kok kemudian salah satu di antara mereka berdua kok lebih tinggi, ya, ya, lebih didengar suaranya, atau lebih diperhatikan oleh gurunya misalkan, dan itu sangat rentan terjadi hasad, dan ini sangat mungkin sekali, ya. Sehingga kemudian itu sering terjadi, dan ketika hal ini terjadi, maka ini dapat memberikan dampak kerusakan yang sangat besar. Ya. Dan tentang hasad ini Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan tentang bagaimana bahayanya, sampai-sampai Allah perintahkan kepada kita untuk meminta perlindungan kepada Allah dari hasad ini. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat yang insya Allah semua kita hafal. Allah katakan apa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk meminta perlindungan kepada Allah dari syarri hasidin idza hasad, yaitu dari keburukan orang yang hasad ketika dia hasad. Ketika Allah perintahkan kepada kita untuk meminta perlindungan dari hasad ini kan menunjukkan bahwasanya hasad ini suatu hal yang sangat buruk, yang harus kita hindari, yang harus kita meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan hasad ini. Ya. Dan kita tidak bisa menganggap sepele terkait penyakit hasad. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, am yahsudunan nas. Apakah orang-orang itu hasad terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Terhadap apa yang Allah datangkan kepada mereka, ya, kepada Nabi Muhammad. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadli. Apakah orang-orang itu hasad terhadap Nabi Muhammad? Terhadap karunia yang Allah berikan kepadanya berupa kenabian dan kerasulan. Dan kalau kita baca kitab sejarah, ya, sebagian orang-orang yang kemudian tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ya, salah satu sebab terbesarnya adalah karena hasad. Ya, seperti Abu Jahal. Abu Jahal dia sudah tahu bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah hak, kebenaran. Tapi kenapa kemudian dia tidak beriman kepada Rasulullah SAW?
Bahkan begitu luar biasa pertentangannya kepada Nabi Muhammad. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan Abu Jahal adalah Fir'aun hadil ummah. Fir'aunnya umat ini. Saking begitu dahsyat makar yang dilakukan oleh Abu Jahal. Padahal dia sudah tahu kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Padahal dia tahu Muhammad adalah seorang yang jujur, seorang yang amin. Kenapa? Karena hasad. Ya. Dia merasa bahwasannya anugerah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW ini harusnya diberikan kepada dia atau kepada orang-orang yang sesuku dengannya. Atau hasad yang dialami oleh pembesar-pembesar Taif ketika Rasulullah SAW mendakwahkan mereka. Mereka mengatakan bahwa apakah Allah tidak ada figur lain yang dijadikan sebagai Nabi dan Rasul? Kenapa harus Muhammad yang dijadikan sebagai Nabi dan Rasul? Seolah-olah dia mengkritik Allah. Kenapa Allah kasihnya kepada Muhammad? Kenapa enggak kepada yang lain? Kenapa enggak salah seorang dari kami, tokoh-tokoh di Taif atau siapapun selain Muhammad? Dan ini semua adalah hasad. Dan kemudian juga apa yang dialami oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Salah satu tokohnya Abdullah bin Ubay bin Salul, yang dia tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Padahal awal mula sejarah kenapa orang-orang Yahudi kemudian berada di Madinah adalah karena mereka mendapati informasi dari kitab suci mereka bahwasanya suatu saat nanti dalam waktu yang dekat akan datang seorang nabi dan rasul yang terakhir, yang kemudian Madinah adalah sebagai mahjarun nabi. Madinah adalah sebagai tempat hijrahnya Rasulullah SAW. Maka kemudian orang-orang Yahudi dari berbagai macam penjuru dunia berbondong-bondong datang ke Madinah. Dan bahkan mereka sesumbar kepada penduduk asli Madinah, kabilah Aus dan Khazraj. Wahai kaum, sebentar lagi akan datang seorang nabi dan rasul yang terakhir. Maka aku perintahkan kepada kalian, sesumbarin orang Yahudi, aku perintahkan kepada kalian untuk beriman kepada nabi dan rasul terakhir ini. Kalau kalian tidak mengimani nabi dan rasul terakhir ini, maka kamilah orang-orang pertama yang akan memerangi kalian. Orang-orang Yahudi sesumbar begitu. Tapi lihat, ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, apakah orang-orang Yahudi beriman? Beriman kan? Tidak. Justru orang-orang Aus dan Khazraj, penduduk asli Madinah, yang beriman kepada Rasulullah SAW, yang kemudian dikatakan sebagai kaum Ansar. Kenapa tidak beriman? Karena hasad. Orang-orang Yahudi mengira bahwasanya nabi dan rasul yang terakhir itu dari Bani Israel, tapi ternyata dari Bani Ismail. Ya. Padahal masih satu kakek gitu, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Jalurnya adalah nabi dan rasul dari kalangan Bani Israel, ya, anak keturunan dari Ishak, Yakub dan seterusnya. Adapun Nabi Muhammad SAW adalah dari Nabi Ismail, yang Ismail dan Ishak adik kakak, bapaknya Nabi Ibrahim. Ya. Ada hasad di sini. Dan bahkan Abdullah bin Ubay bin Salul juga awalnya dia yang akan ditunjuk sebagai pemimpin di Madinah. Tapi setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW, kaum Ansar beriman kepada Rasulullah SAW. Akhirnya otomatis yang dijadikan pemimpin siapa? Nabi Muhammad. Abdullah bin Ubay bin Salul nggak jadi pemimpin, jadi cancel. Tambah lagi hasad. Lihat bahayanya. Sehingga kalau orang sudah hasad, kebenaran apapun yang nampak di hadapan dia itu tidak akan bisa diterima. Yang dia lihat hanya keburukan demi keburukan. Makanya dikatakan oleh Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi itu tahu tentang Rasul sebagaimana mereka tahu tentang anak-anak mereka. Ya, kita tahu tentang anak kita secara mendetail. Dan begitulah pengetahuan orang-orang Yahudi kepada Nabi Muhammad. Dan ini kebenaran.
tapi mereka dibutakan terhadap kebenaran itu. Karena sebab apa? Hasad. Nah, hati-hati. Nah, ini banyak menimpa para penuntut ilmu. Banyak menimpa para penuntut ilmu. Dan kita katakan penuntut ilmu bukan hanya sekedar antum ya. Ya, kami yang diustadkan pun penuntut ilmu ya, sebenarnya. Cuma nggak ada rotan akar pun jadi, istilahnya kan begitu. Dan di antara kami pun sangat rentan terjadi hasad di antara kita. Dan ini sudah ma'ruf mungkin bagi antum. Ketika ada salah seorang ustaz yang kemudian setiap kajian dihadiri oleh ribuan jamaah, di sisi lain si fulan ketika kajian yang hadir hanya 1-2 orang, padahal mereka berdua belajarnya sama, menghafal Quran sama, belajar hadis sama, kuliahnya sama, tapi kok berbeda. Nah, ini berpotensi terjadi hasad ya. Atau beda pendapat atau beda pendapatan ya, dua-duanya bisa jadi hasad ya. Yang satu pendapatannya lebih besar, wah ini Ustadz Masya Allah amplopnya bukan isinya ya. Sedangkan yang lain hasad. Atau nih Ustadz Masya Allah dipercaya orang bisa sering berangkat ke umroh, yang satu nggak pernah berangkat atau nggak ada yang mau berangkatin, hasad. Yang satu ustadznya bisa beli mobil, yang satu masih naik sepeda misalnya, hasad. Dan setan di situ nggak tinggal diam. Maka kita semua harus sadar bahwa ini setan ini akan terus bagaimana caranya memasukkan hasad dalam hati kita para penuntut ilmu. Dan ikhwan, hasadnya yang kemudian menimbulkan permusuhan di antara para penuntut ilmu, masuk di dalamnya para ustadz. Ini jauh lebih berbahaya daripada hasadnya orang awam. Karena efeknya kemana-mana. Padahal masalah antara dua penuntut ilmu misalnya, ya, atau masalahnya antara dua dai misalkan, dua ustadz, tapi kan efeknya kemana-mana. Masyarakatnya ikut-ikutan, murid-muridnya ikut-ikutan, tetangganya ikut-ikutan, istrinya juga ikut-ikutan, semuanya. Jadi luar biasa. Apalagi kemudian masing-masing membawa dalil, ya, dengan melontarkan tuduhan-tuduhan kepada rivalnya, ya, gara-gara hasad. Akhirnya kemudian, oh dia mah manhajnya udah gak jelas itu, dituduh macam-macam, dikatakan begini, dikatakan begitu. Akhirnya kita sebagai jamaah bingung kan. Sebagian jamaah fanatik terhadap ustadz itu, seolah-olah yang penting ustadz sunnah pasti nggak mungkin salah ya. Loh, dia ustadz sunnah nggak mungkin dia bohong, nggak mungkin dia salah, ini dalilnya ini begitu. Fanatik buta, sehingga kemudian ikut-ikutan ya memusuhi rivalnya. Padahal di dalam kajian ustadz-ustadz kita selalu disampaikan tidak boleh fanatik, tidak boleh ta'assub. Segala sesuatu kemudian harus ada tabayyun, harus klarifikasi, tidak boleh kita menuduh serampangan. Di dalam materi disampaikan itu, tapi ketika prakteknya banyak yang kemudian lupa terhadap teori-teori yang sudah diajarkan. Sehingga akhirnya timbul permusuhan. Sehingga akhirnya saling mencela, saling menuduh, saling menjatuhkan kehormatan saudaranya. Ini bahaya. Sebab utamanya apa? Hasad. Ya, hati-hati. Hasad. Seorang penuntut ilmu harus lebih waspada. Jangan sampai mau terjerumus dalam hasad. Nanti insya Allah akan dikisahkan, diceritakan tentang kisah-kisah ulama salaf terdahulu, tentang bagaimana mereka berlapang dadanya. Sehingga walaupun mungkin ada pengaruh-pengaruh dari luar yang kemudian membuat semakin tajam hasad itu, mereka tepis itu semuanya. Dan kita harus contoh kepada apa yang dilakukan para salaf kita terdahulu. Yang ini Masya Allah, kita hidup di zaman terkadang kita punya sumbu pendek istilahnya. Dapat informasi sesuatu yang kita belum pastikan kebenarannya, langsung kita telan mentah-mentah
dan kemudian dengan modal itu kita jatuhkan kehormatan saudara kita, kita tuduh dan kita hasad dan seterusnya. Maka hati-hati ikhwan, akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi am yahsudunan nas, kata Allah, apakah orang-orang itu hasad terhadap an-nas, ya, manusia. Maksud manusia di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Ala ma atahumullahu min fadlih, terhadap apa yang Allah datangkan kepadanya dari anugerah atau karunia. Faqad ataina ya ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah wa atainahum mulkan 'azima. Sedangkan padahal kami telah berikan kepada keluarga Ibrahim alkitab dan juga hikmah, dan kami berikan kepada mereka kerajaan yang agung. Dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diperingatkan kepada kita dari hasad ini. Disebutkan dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu. Janganlah kalian saling hasad. Janganlah kalian saling menginginkan untuk menghilangkan nikmat yang ada pada saudaranya. La tahasad. Jangan saling hasad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan Rasul juga mengatakan la hasada illa fitnatain. Dan bahkan Rasul juga mengatakan la hasada illa fitnatain. Kita tidak boleh hasad kecuali untuk dua hal. Ya. Jadi secara umum hasad tidak boleh. Tapi ada dua kondisi di mana kita boleh hasad di dalamnya. Apa itu? Yaitu rajulun atahu Allahu malan fasullita ala halakati fil haqq. Pertama, yang kita dibolehkan untuk hasad adalah terhadap seseorang yang dianugerahi harta oleh Allah, dan kemudian orang ini membelanjakan hartanya dengan cara benar, dibelanjakan di jalan Allah. Nah, kita boleh hasad kepada orang ini, tapi hasadnya bukan arti dalam artian kita pengen dia hilang hartanya, nggak bisa sedekah lagi, enggak. Maksudnya adalah kita ingin seperti dia. Allah kasih kita anugerah harta juga, dan kita bisa melakukan kebaikan sebagaimana yang saudara kita lakukan. Yang ini para ulama katakan adalah ghibtah. Ya, hasad yang dibolehkan. Ya. Maka Masya Allah, kita lihat di zaman sahabat dulu, seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang Allah bukakan pintu rezeki seluas-luasnya bagi beliau, tapi kemudian beliau benar-benar membelanjakannya di jalan Allah, sehingga tidak ada satu kesempatan pun peluang di mana di sana beliau bisa berinfak fisabilillah, melainkan beliau lakukan itu. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan di saat peristiwa perang Tabuk kepada Utsman bin Affan, ya Utsman, ahsan, wahai Utsman, kamu telah melakukan kebaikan dengan melakukan sedekah, infak yang begitu luar biasa untuk mensupport pasukan yang ketika itu di masa paceklik. Sehingga Rasul mengatakan, sejak hari ini wahai Utsman, tidak ada yang bisa menghalangimu, ya, untuk bisa masuk ke dalam surga. Artinya jam surga karena sebab apa? Apa yang dilakukan dengan harta, Masya Allah. Dan ini patut boleh kita hasad, tapi dalam arti kita menginginkan sepertinya, mendapatkan harta yang banyak dari Allah, dan juga kita membelanjakannya ke jalan yang benar, fisabilillah, sebagaimana orang itu melakukan. Bukan kemudian kita ingin harta itu hilang dari saudara kita, dan kemudian orang itu kemudian menyalahgunakan hartanya, bukan. Dan kemudian Rasul mengatakan, wa rajulun atahu Allahul hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dan juga orang kedua yang boleh kita hasadi adalah orang yang dianugerahkan oleh Allah ilmu, ya, berupa pemahaman tentang agama, berupa pemahaman tentang Al-Quran dan hadis, yang kemudian dia mengamalkan ilmu itu dan bahkan mengajarkannya kepada orang lain. Maka orang seperti ini patut kita hasad kepadanya. Tapi dalam arti hasad kita ingin seperti dia, bukan kita ingin semua itu hilang dari orang itu, bukan. Artinya kita ingin seperti dia, mendapatkan ilmu yang banyak, dan kita bisa mengamalkannya untuk diri sendiri, dan juga bisa diajarkan kepada yang lain. Maka kepada dua orang ini kita boleh hasad dalam artian ghibtah. Adapun selain itu, maka
itu adalah hasad yang terlarang, baik dalam jabatan, dalam harta, atau bahkan dalam ilmu, yang kemudian artinya adalah hasad yang tidak baik. Walil hasadi asbabun wa fil waqti nafsihi huwa da'un lahu dawa. Dan hasad itu ya, bisa terjadinya hasad dalam hati kita itu karena beberapa sebab. Ya, ada sebab-sebabnya tentu ya. Enggak bisa kemudian tiba-tiba hasad masuk dalam hati kita, enggak, tapi ada sebab-sebabnya. Namun kemudian ya, hasad itu adalah sebuah penyakit yang ada obatnya. Sehingga gak ada alasan orang mengatakan, Ustaz gimana lagi, udah takdir saya punya hasad. Gak bisa. Hasad adalah dikategorikan sebagai penyakit yang ada obatnya. Wa'alam anna hadzal amra idza kana li nafsika haqqun minhu fahadari an tuhmilahu aw an tatahawan bihi li'annahu kazzar'i yanmu kullama suqi wa yazdadu amrahu kullama ghafala anhu sahibuhu wa lam yuhawil jahidan ay yabtaliha aw yaqta'ahu al-bata' nafsi. Bahkan para jamaah sekalian rahimakumullah, penulis Hafizullah mengatakan bahwasanya, dan ketahuilah bahwasanya perkara ini kalau seandainya ada dalam hati kita, maka hati-hatilah. Ya, kita harus waspada. Makanya tadi saya katakan, ayo kita kembali pada diri kita. Yuk kita introspeksi diri, kita koreksi diri kita sendiri. Gak usah kita tunjuk orang lain. Cek hati kita. Ada gak penyakit hasad ini? Dan kalau ternyata ada, seberapa kecil pun persentasenya, maka kita harus hati-hati. Jangan kita biarkan. Karena kalau kita biarkan, ya, apalagi kemudian kita pupuk, maka dia akan semakin tumbuh besar. Penyakit hasad itu dalam hati. Wa adawatul hasad asyad ta'assuran fi nafsi min adawati ghairil hasad. Dan ingat, permusuhan yang disebabkan karena hasad itu jauh lebih dahsyat mudaratnya dibandingkan permusuhan yang disebabkan karena selain hasad. Benar enggak? Ya, banyak kita dapat gara-gara hasad terjadi permusuhan. Tadi kita sudah sampaikan beberapa peristiwa sesama dai misalkan, atau sesama para penuntut ilmu lah kita katakan, mencakup semuanya. Ketika kemudian hasad terjadi di antara mereka, yang kemudian terjadi permusuhan, yang ini efeknya sangat besar dibandingkan permusuhan karena sebab lain. Permusuhan karena sebab lain selain hasad, ya mungkin dalam waktu sebentar bisa akur lagi, bisa baikan lagi. Kalau karena sebab hasad susah. Orang yang dihasadi mau berbuat baik apapun, tetap di matanya itu adalah suatu hal yang buruk. Selalu ada takwilan-takwilan. Padahal sikap kita kepada sesama muslim, ketika seorang muslim melakukan sesuatu, ketika seorang muslim saudara kita mengatakan sesuatu, maka seharusnya kita bawa kepada husnuzon dulu. Jadi kita takwil kepada yang positif. Tapi kalau sudah hasad menghinggapi hati, apapun yang dikatakan langsung pasti diartikan kepada hal yang negatif. Contoh, ada orang misalkan infak fisabilillah. Ya, dan ini terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ketika seorang infak di tengah keramaian, langsung apa kata orang-orang yang hasad? Ria. Dibilang, dari mana dia tahu dia ria? Apakah antum membuka dadanya sampai nampak isi hatinya? Langsung divonis seperti itu. Atau ketika misalkan seorang hanya berinfak dengan infak sedikit, langsung untuk apa infak sedikit? Infak kok 5.000. Untuk beli susu coklat tidak dapat. Diomong infak banyak, oh ria. Ada aja. Ketika orang sholat diomongin, pokoknya diartikan ke hal negatif. Ini penyakit hasad seperti itu. Padahal kewajiban kita terhadap sesama muslim, ketika kita dapati dia mengatakan apapun, melakukan apapun, maka kita husnuzon dulu, dibawa ke arti yang positif terlebih dahulu.
tidak kemudian langsung diartikan kepada hal yang negatif. Makanya di dalam salah satu syair Arab mengatakan, wa ainu ridha an kulli aibin kalilatun kama anna aina sukhti tubdil masawi. Bahwasanya pandangan ridho seseorang terhadap yang lainnya, ya, maka terhadap segala aibnya dia tutup mata. Kita kalau udah senang sama orang, dia mau melakukan perbuatan buruk seperti apapun, pasti kita anggap, oh mungkin begini, mungkin begitu. Selalu cari udzur, selalu dianggapnya baik. Wa aina sukhti tubdil masawi. Dan sebaliknya, kalau dari awal kita sudah hasad sama seorang, sudah nggak suka sama dia, perbuatan baik apapun yang dilakukan selalu dianggapnya nggak benar, selalu salah. Nah, ini adalah sebab hasad. Maka kalau ada sifat seperti ini dalam hati kita, yuk segera diperbaiki, segera dibersihkan. Karena apa? Karena keburukan hasad jauh lebih dahsyat daripada keburukan yang terjadi selain dari karena hasad. Permusuhannya lebih berat. Sebagaimana penyair mengatakan, kullul adawati qad turja mawaddatuha illa adawata man adaka min hasad. Salah seorang penyair mengatakan, semua permusuhan, ya, sungguh diharap berubah menjadi kasih sayang, menjadi kasih mesra. Jadi semua permusuhan itu masih bisa diharapkan, atau ada potensi besar untuk kemudian permusuhan itu menjadi persaudaraan, menjadi damai, menjadi mesra. Illa ada wataman ada kamin hasad, kecuali perseteruan atau permusuhan dari seseorang yang memusuhimu karena sebab hasad. Sampai-sampai seolah-olah penyair ini, ya, menutup kemungkinan terjadinya perbaikan dari permusuhan yang disebabkan karena hasad. Di sisi lain, permusuhan yang disebabkan yang bukan karena sebab hasad, itu potensinya sangat besar untuk kemudian terjadi islah dan perbaikan. Maka hati-hati para jamaah sekalian rahimakumullah, jangan bermudah-mudah kemudian kita dalam berperilaku hasad ini, dan jangan sampai kita pelihara, ya, ketika kita dapati hasad ini dalam hati kita. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, ma khala jasadun min hasad walakin al-karimu yukhfi wal laimu yubdi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwasanya tidak ada satu jasad pun yang selamat dari hasad. Artinya setiap kita berpotensi besar mengalami hasad ini. Namun beliau belum mengatakan walakin al-karima, akan tapi orang yang mulia bisa menyembunyikannya, artinya bisa menekannya, sehingga kemudian hasad ini tidak tumbuh berkembang dalam hatinya. Wallaim yubdi, adapun orang yang celaka, orang yang buruk, maka dia akan menampakkannya, akan memupuk hasad dalam hatinya sehingga kemudian membesar dan kemudian terjadilah permusuhan dan mudarat yang lain. Kemudian para jamaah sekalian rahimakumullah, di sini disebutkan tentang tanda-tanda hasad, tanda-tanda orang yang hasad. Ya, walaupun saat ini konteksnya kita sedang berbicara tentang hasad yang terjadi di antara para penuntut ilmu, ya, bukan secara umum kepada seluruh manusia, tapi ini adalah sebatas kepada para penuntut ilmu, karena memang konteks pembahasan kita adalah tentang adab penuntut ilmu. Hadil alamat taqil wa takthur hasba quwwatil hasad. Tanda-tanda ini, ya, bisa saja sedikit atau bisa saja banyak, tergantung kekuatan hasad yang ada pada diri seorang. Maka kemudian, ya, di sini akan disebutkan beberapa di antaranya, di antara tanda-tanda hasad itu. Yang pertama adalah ayyafraha bi khata'i qarinihi. Tanda-tanda orang yang sedang hasad, dia itu merasa senang ketika rivalnya itu ada kesalahan. Merasa senang. Jadi orang yang selama ini dihasadi, tahu-tahu jatuh dalam kekeliruan. Ya, misalkan sesama dai, ya,
Dai A misalkan tidak suka kepada dai B karena hasad, imma hasadnya masalah duniawi atau masalah yang lainnya. Tapi kemudian dia dapat dari yang dihasadi ini mungkin ada kesalahan dalam penyampaian, terpeleset lidah gitu. Yang itu suatu hal yang sangat wajar. Kita dalam penyampaian juga kadang salah menyampaikan. Kadang di kepala kita ingin menyampaikan halal, tapi yang keluar dari lisan kita haram gitu. Nah itu kan sebenarnya bisa diperbaiki gitu. Artinya suatu hal yang bisa dimaklumi, karena mungkin bisa saja salah. Ya alangkah lebih baiknya kemudian itu tabayun. Ya, kenapa tuh menyatakan ini? Oh iya maaf ini nggak sengaja, ini kepleset lidah dan sebagainya. Kan bisa jadi seperti itu. Tapi kemudian bagi orang yang hasad, maka ini justru jadi kesempatan bagi dia untuk apa? Untuk dijadikan senjata, ya, untuk melampiaskan hasad dia. Dan dia merasa senang. Oh akhirnya ada kesempatan untuk jatuhkan dengan kesalahannya, sehingga dia merasa senang terhadap kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dihasadi. Nah ketika kita dapati ada orang yang merasa senang terhadap kesalahan orang lain, ya, yang mungkin menjadi rival dia yang selama ini dia hasadi, maka ini adalah menjadi tanda bahwa orang itu sedang hasad. Nah ini kita gak usah nunjuk orang ya, ini kembali ke kita. Ini saya bukan lagi nuduh fulan bagi fulan, enggak. Ini koreksi untuk diri kita sendiri. Ketika kita ada rasa seperti ini, saudara kita salah kemudian kita senang, maka hati-hati, jangan-jangan di dalam hati kita sudah bersemayam penyakit hasad itu. Kemudian para jamaah sekalian rahimakumullah, yang berikutnya adalah ayyusaru idza lumiza qarinuhu aw thulib wa yajid fi qalbihi rahata nafsiyah. Dia merasa senang ketika rivalnya itu diejek. Ketika dia dapati rivalnya sedang digibahi, sedang dicela, dia merasa senang. Bahkan kalau bisa ditambah lagi, dikompor-komporin. Nah ini juga menjadi tanda hasad sudah menghinggapi hati orang ini. Nah ini juga kembali kepada diri kita. Yuk kita koreksi diri kita. Ketika kita dapati ada pihak lain yang sedang menjelek-jelekan rival kita, sedang mencela dia, dan kalau kita merasa senang dengan itu, merasa menikmati itu, maka hati-hati. Itu namanya penyakit hasad, harus dibersihkan. Kemudian para jamaah sekalian rahimakumullah, tanda berikutnya adalah ayyajida harajan fi nafsihi wa tadayuqan idza wajha su'al ila ghairihi aw tuliba min qarinil kalam bi hudurihi. Dia akan merasa tidak nyaman atau merasa sesak apabila diarahkan pertanyaan kepada selain dia, ya, atau ditujukan pertanyaan ini kepada rivalnya. Jadi misalkan dalam satu majelis, ya, ada dua orang sebagai rival, dia satu level, ya. Yang satu dai A, yang kedua dai B, ya, sama-sama penuntut ilmu juga. Sehingga kemudian jamaahnya mengajukan pertanyaan ke A, padahal ini levelnya sama. Tapi kemudian ini jamaah kok banyaknya nanyanya ke si A, seolah-olah yang diakui ilmunya hanya si A saja. Padahal si B juga satu level dengan si A ini. Belajarnya sama, gurunya sama mungkin. Sama-sama hafid Quran, sama-sama hafid Sahih Bukhari, Sahih Muslim misalkan. Masya Allah. Tapi mana orang kok banyak percayanya sama si A? Ya. Dijadikan sebagai rujukan, dijadikan sebagai tempat bertanya, dijadikan sebagai apa? Sebagai qudwah, uswah dan seterusnya, contoh. Tapi si B tidak begitu. Maka ketika si B merasa nyesek hatinya, ya Allah gitu banget ya, kok saya diperlakukan begini, dia merasa tidak nyaman dengan itu. Kok orang nanya cuma sama dia, kok orang percaya sama dia aja, nggak sama saya juga gitu. Nah hati-hati penyakit hasad. Dia merasa sempit, merasa sesak hatinya, merasa tidak senang ketika pertanyaan-pertanyaan hanya diajukan kepada rivalnya. Ketika orang-orang hanya percaya kepada rivalnya, tidak kepada dia, ya. Maka rasa sesak dalam hati, dalam dada,
karena fenomena itu, maka ini menjadi salah satu tanda bahwa penyakit hasad telah menghinggapi hati. Kemudian juga salah satu tanda hasad adalah ayyuhawila tahti'ata kalami qarinihi idza takallam wa naqlihi idza ajab. Yaitu berusaha dengan berbagai macam cara untuk menyalahkan apapun yang disampaikan oleh rivalnya. Tadi kita sudah sempat singgung, dia mau ngomong apa aja pasti dibawanya ke makna negatif, disuuzonin terus gitu kan, ibaratnya. Padahal apa yang dikatakan benar, tapi kemudian diarahkan ke arah yang negatif, seolah-olah itu salah. Apalagi kalau dia mengatakan salah, udah semakin digoreng. Oh iya tuh, kurang ajar itu, kebangetan itu. Nah ini salah satu tanda hasad. Nah itu juga kita kembalikan kepada diri kita. Ya, ini bisa terjadi bukan hanya di antara ustadz, bukan hanya di antara para penuntut ilmu di majelis ilmu, tapi bahkan dalam satu lembaga, yayasan. Banyak yayasan yang kemudian akhirnya ribut. Ini salah satunya gara-gara tidak mau duduk bareng, ayo bicarakan dengan baik, tanpa ada hasad, tanpa ada emosi. Kita cari solusi baik-baik. Tapi kemudian dengan adanya hasad menghinggapi hati, sehingga apapun disampaikan oleh rivalnya selalu diartikan kepada makna yang negatif. Dan banyak lagi para jamaah sekalian rahimakumullah, kalau mau diperinci tentang tanda-tanda hasad ini, ya, tapi paling tidak beberapa poin yang sudah kita sebutkan tadi, ya paling tidak sudah mewakili, ya, bahwa ketika hal-hal itu terjadi pada diri kita, ada dalam hati kita, maka hati-hati, waspada, bahwa itu adalah menjadi salah satu tanda hasad menghinggapi hati kita, sehingga kemudian kita harus segera membersihkannya dan memperbaikinya. Dengan apa memperbaikinya, dengan apa mengobatinya, kita sampaikan di pembahasan sekarang. Dawaul hasad bainal aqran walladhi yanbaghi ay yaf'alahu man kana mubtalan bihadzal amr. Yaitu tentang obat dari penyakit hasad yang terjadi di antara kita sesama penuntut ilmu, atau di antara seseorang yang memang satu level dengan temannya. Ya. Jadi di sini ada obatnya, ada solusinya tentang bagaimana kalau kita menekan hasad ini, bahkan sampai menghilangkannya dari dalam hati kita. Ya. Maka bagi antum-antum yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bersemayamnya penyakit hasad dalam hati ini, yuk kita perhatikan tentang bagaimana cara pengobatannya. Yang pertama, ad-du'a lil qarin dhahrul ghaib. Kita senantiasa mendoakan rival kita, orang yang sedang kita hasadi. Ya. Jadi hasad ini kan semua ya, bisa menimpa semua, termasuk perempuan, bahkan yang potensial banget perempuan. Apalagi kalau seandainya ya dengan madunya sering terjadi, yang bikin bingung suaminya. Ya gimana, ini istri, ini juga istri, tapi mereka saling hasad, dan itu tidak harus terjadi seperti itu. Maka kalau seandainya itu terjadi, baik antara sesama madunya atau mungkin sesama akhwat yang lain, atau mungkin yang ikhwat juga gitu ya, maka ini doa obat yang pertama adalah ad-du'a lil qarin dhahrul ghaib, yaitu mendoakan untuk rivalnya dengan cara diam-diam. Tapi garis bawahi ya, mendoakan kebaikan. Ya, jangan titik di mendoakan aja, nanti mendoakan keburukan, mudah-mudahan celaka orang. Enggak, tapi doa kebaikan. Loh berat Ustaz, gimana? Saya benci sama dia, saya dengki sama dia, saya nggak terima kebaikan dia peroleh. Terus kenapa saya harus mendoakan kebaikan untuk dia? Justru untuk mengobati penyakit itu. Kita doakan kebaikan bagi rival kita, dan doanya diam-diam, nggak perlu di depannya. Allah yahdi, semoga Allah kasih kamu hidayah. Bisa tersinggung gitu, walaupun doanya diaminkan gitu. Tapi doa secara sembunyi-sembunyi itu lebih mudah untuk diijabah.
Karena menjadi salah satu sebab mustajab doa adalah doa dzahirul ghaib, yaitu doa yang dilakukan secara diam-diam. Artinya kita mendoakan fulan, sedangkan fulan nggak tahu kalau selama ini kita mendoakan kebaikan untuk dia. Dan nggak perlu juga dipublish. Apalagi zaman sekarang dikit-dikit bikin status kan, alhamdulillah hari ini aku telah mendoakan saudaraku kebaikan. Untuk apa? Alhamdulillah aku sudah mendoakan dia secara sembunyi-sembunyi. Loh, itu dibikin status. Jadi kita doakan yang terbaik. Dan memang ini berat, ikhwan. Berat. Ibaratnya kita doain musuh gitu kan, mendoakan orang yang selama ini kita benci. Ini suatu hal yang berat. Tapi kita lawan dalam rangka apa? Untuk membersihkan hati kita dari penyakit hasad. Karena kalau kita tidak lawan dengan itu, penyakit hasad dalam hati akan semakin berkembang, akan semakin sulit dihilangkan, sehingga kemudian mudaratnya ke kita sendiri, menjadi bumerang untuk kita. Jadi ini yang pertama, kita doakan. Siap insya Allah ya. Ya kita sama-sama kembali kepada diri kita. Kalau ada orang-orang yang selama ini kita hasadin, yuk kita doakan yang terbaik untuk dia. Kita doakan supaya dia dimuliakan oleh Allah di dunia dan akhirat, dimudahkan rezekinya, diberi kesehatan, dan seterusnya. Doa kebaikan. Dan keuntungannya adalah seorang muslim ketika mendoakan saudaranya secara diam-diam, maka malaikat akan mengaminkan walaka mimin, dan doa yang sama untuk kamu. Jadi nggak ada rugi. Kemudian para jamaah sekalian rahimakumullah, dengan kita mendoakan kebaikan untuk rival kita, ini juga membuat hati kita semakin bersih. Ya. Membuat hati kita semakin bersih dari kotoran-kotoran tadi, hasad, dengki, permusuhan dan lain sebagainya. Ini melatih hati kita sekaligus. Ya. Untuk bagaimana kita tetap bisa berbuat baik walaupun mungkin terhadap rival kita. Kemudian obat yang kedua adalah muhawalatut tahabbub lahu wa su'al an halihi wa halu ahlihi. Yaitu kita berusaha mencintai orang itu. Berusaha. Ustaz, gimana saya mau cinta sama orang itu? Gimana saya mau suka orang itu? Melihat mukanya aja gimana? Melihat mukanya saya gak sudi. Apalagi dengar suaranya. Apalagi saya harus suka sama dia, bermanis muka di hadapan dia, senyum gembira di hadapan dia. Susah. Tapi justru ini yang harus dilawan. Namanya obat. Obat itu pahit kan? Pahit diminum tapi kemudian efeknya bagus. Ini juga seperti itu. Berat di awal, tapi berusaha berjuang karena setan di situ akan terus menghalangi kita. Jadi masya Allah, ketika kita benci kepada seorang karena sebab hasad, maka ayo kita berusaha melawan hasad itu dengan cara apa? Kita menaruhkan rasa kasih sayang kepada dia. Salah satu caranya dengan sering menanya kabarnya. Gimana ukhti, gimana akhi, gimana fulan, apa kabarnya, gimana keluarga antum, sehat semua, anak-anak antum gimana? Gimana kerjaannya, lancar, urusannya semua baik, masya Allah. Kita doa. Walaupun mungkin rival kita juga akan menyambutnya dengan suatu hal yang buruk, misalnya apa tanya-nanya kan, sok perhatian. Nggak apa-apa digituin. Yang penting kita terus istiqomah, kita berusaha. Dan semuanya sudah dari dalam hati ya, bukan hanya sekedar pemanis bibir. Kita nanya kabar dia, kita menunjukkan perhatian kita kepada rival kita itu benar-benar dari dalam hati, bukan hanya sekedar basa-basi, bukan. Dan itu akan sangat terasa. Ya, kita yang menerimanya akan sangat terasa. Ini beneran atau basa-basi, ini dari hati atau basa-basi. Makanya para ulama mengatakan ma kharaja minal qalbi dakhala ilal qalbi. Sesuatu yang keluar dari dalam hati pasti akan masuk ke dalam hati. Dan ini harus serius ini. Dan harus kita lawan rasa-rasa tidak suka itu, hasad yang dibuat. Saya berusaha. Butuh proses, silakan. Butuh proses, berjuang berusaha. Yang selama ini saya nggak sudi lihat muka ini. Terus gimana saya mau bertanya tentang kabar dia, tentang keadaan dia? Terus gimana saya menaruh cinta saya pada dia?
Gimana saya kalau harus perhatian sama dia? Lawan itu. Mungkin diawali dengan kita senyum dulu ketemu dia. Kalau kita sambil mengucapkan salam, nanti kemudian pertemuan yang berikutnya seperti itu lagi. Lalu mulai nanya kabar dia, nanya kabar keluarganya, dan seterusnya. Dan insya Allah lambat laun akan tumbuh rasa sayang, rasa cinta karena Allah ya. Sehingga kemudian dengan begitu mudah-mudahan ya penyakit hasad dalam hati segera luntur. Makanya dalam hal ini para jemaah sekalian rahimakumullah, ya, walaupun memang hal itu sulit dilakukan, tapi ingat nasihat yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Dan ini untuk motivasi bagi kita. Kita sampaikan tadi Ustaz berat. Saya benci sama dia, melihat mukanya aja gak sudi. Gimana saya harus senyum di hadapan dia? Gimana saya harus mengucapkan salam sama dia? Gimana saya harus menanyakan kabar? Harus perhatian, susah, berat. Tapi ingat, Allah memberikan nasihat kepada kita di dalam salah satu firman-Nya, idfa billati hiya ahsan. Idfa billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim, kata Allah. Allah mengatakan di dalam surat Fussilat ayat 34, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Katakanlah rival kita yang kita hasadi ini, dia sudah banyak melakukan keburukan bagi kita. Dia sudah banyak menzalimi kita, katakanlah seperti itu. Dia sudah banyak membuat hati kita terluka, katakanlah seperti itu. Tapi apa kata Allah? Idfa billati hiya ahsan. Maka tolaklah kejahatan yang dia lakukan itu dengan cara yang lebih baik. Dengan kita senyum, berwajah berseri-seri di hadapan dia. Kita ucapkan salam, kita nanya kabarnya. Kalau perlu kita pinjamin duit kalau dia butuh, ya, supaya silaturahim tidak putus. Pinjam dulu dong 100, kasih. Masya Allah. Kemudian apa kata Allah? Maka tiba-tiba ketika kita tolak kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang terjadi antaramu dengan dia permusuhan, maka berbalik kondisinya, seolah-olah menjadi teman yang dekat, menjadi waliyun hamim, teman yang setia, yang sangat dekat, menjadi best friend. Yang tadinya musuhan, yang tadinya ada penyakit hasad di dalamnya, ya, maka dengan kita menolak kejahatannya dengan sesuatu yang lebih baik, maka kemudian permusuhan itu akan hilang, hasad itu akan hilang, menjadi pertemanan, ya, dengan pertemanan yang baik dan juga akrab. Ya, jadi ketika kita merasa berat untuk melakukan itu, ingat firman Allah. Dan ini nasihat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah firman Allah. Ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita terkait masalah ini. Wajahid nafsaka watrah libasal kibari wa ta'adum an min nafsika wa tawadha li akhika wa satara minhu ma la yahsur ala dhalik. Dan kita butuh kesungguhan ya. Jadi misalkan sekali gak bisa, Ustaz, saya kayaknya masih nolak, Ustaz. Ya. Saya hasad kepada dia karena sebab memang dia udah menyakiti saya dulu, dan saya sudah diinjak kehormatan saya habis-habisan. Jadi ibarat kayu yang sudah dipaku, walaupun pakunya sudah dicabut, masih menyisakan bekas. Dan begitulah gambaran hatiku, Pak Ustaz. Jadi susah. Dan di sini dikatakan jahid nafsak, bersungguh-sungguhlah, latih hati kita, jiwa kita. Watrah libasal kibr, buang jauh-jauh kesombongan dalam hati ini. Ini kan sombong ini. Kita nggak mau kemudian melakukan kebaikan, ya. Dan merasa meninggi, saya lebih baik dari dia. Saya ini pihak yang dizalimi, Ustaz. Buang itu semuanya, ya. Dan kemudian lakukan itu dengan semaksimal mungkin. Dan tidak ada salahnya kita tawadhu di hadapan dia. Walaupun sebenarnya misalkan kita pantas untuk meninggi di hadapan dia misalnya gitu. Tapi nggak masalah kita tawadhu. Dia yang salah. Kenapa saya harus tawadhu di hadapan dia? Nggak masalah. Untuk kebaikan. Karena kita bukan bicara tentang menang atau kalah,
tapi kita berbicara tentang kebahagiaan atau kesengsaraan di akhirat. Berbicara tentang kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Maka kita tawadhu saja. Enggak apa-apa walaupun kita enggak salah, enggak apa-apa. Dalam rangka untuk menghilangkan hasad, menghilangkan permusuhan, karena efek dari hasad dan permusuhan akan lebih besar. Ya. Kemudian para jamaah sekalian rahimakumullah, obat yang ketiga, ziyaratuhu wa idharu ma lahu minal fadl, yaitu kita menziarahinya. Ya, kata ziarah di sini jangan disalahartikan ya. Di bahasa kita ziarah ini identik dengan kuburan. Ya, ziarah kuburan. Padahal dalam bahasa Arab ziarah itu artinya mengunjungi. Ya. Jadi mengunjungi, dan secara umum bisa kuburan, bisa siapa. Jadi artinya ini kalau bahasa kita ini bersilaturahim gitu bahasa kita, atau berkunjung. Sering-sering kita mengunjungi rival kita itu. Ya Allah Ustaz, ketemu di jalan aja kita menghindar. Terus gimana caranya kita mau datang ke rumah dia? Jangan-jangan nanti ditolak gitu. Gak apa-apa kunjungi. Dan lebih mantap lagi antum berkunjungnya sambil bawa buah tangan gitu. Bawa oleh-oleh. Yang tadinya niatan mau ditolak, pas melihat dari kunjung, tentengannya banyak itu. Kan mencairkan juga gitu. Tapi sesuai kemampuan. Kalau mampu bawa tentengan mobil Alphard bagus. Atau sekedar buah-buahan atau snack, silakan, atau gorengan, apa sesuai kemampuan. Ya. Dan itu harus dilawan kan. Saya benci banget sama dia. Ya. Jangankan sampai ketemu sama orangnya, lewat depan rumahnya saya nggak sudi. Lawan ya. Ya. Justru ini adalah untuk kebaikan kita, untuk menghilangkan penyakit hasad dalam hati. Yuk kita sering-sering kunjungi, tapi tentu dengan janji ya. Nanti anda mau main ke rumah, sekali ditolak, dua kali tolak, terus aja. Yang penting dengan cara yang wa idhar malahu minal fadl, dan kita sering-sering menyebutkan tentang kebaikan dia. Walaupun mungkin Ustaz kayaknya nggak ada kebaikan deh. Ya ini karena hasad begitu. Kita ini, masya Allah, anak-anak antum pintar-pintar, masya Allah antum begini, sebutkan saja. Dengan begitu orang jadi senang kan. Walaupun dia awalnya benci sama kita, orang jadi senang. Oh ini, saya dengar kabar dia tuh benci sama saya gitu. Dia hasad sama saya. Tapi kok dia muji-muji saya? Kok dia menyebutkan kebaikan-kebaikan saya? Oh berarti orang ini baik nih gitu. Akhirnya dengan begitu dia pun mencair gitu. Sehingga itu juga bisa menghilangkan penyakit hasad. Walaupun awal-awalnya kita terpaksa. Ya. Lisan kita bilang masya Allah kamu baik, hatinya sebenarnya hati. Orang itu nggak begitu sebenarnya. Tapi kita lawan itu. Ya. Sehingga yang keluar dari lisan kita adalah ya, cerita-cerita kebaikan untuk dia, penyampaian kebaikan untuk dia. Sehingga kemudian semua akan terkikis dari penyakit-penyakit hasad. Waqad kana ulama yazuruna tullabahum, dan bahkan para ulama terdahulu mereka bahkan menziarahi murid-murid mereka, berkunjung ke murid-murid mereka. Mungkin di sebagian kita ya, kayaknya ada sebagian ya orang yang mungkin dia merasa gengsi untuk berkunjung ke murid-muridnya, merasa oh saya kan ustadznya, saya kan gurunya, masa guru berkunjung ke muridnya, seharusnya muridnya dong datang ke rumah gitu. Kadang ada sebagian seperti itu. Tapi ulama terdahulu justru mereka memberi contoh, di mana mereka justru yang mengunjungi murid-murid. Dan kemudian wa yaj'aluna dzalika qurbatan minat taqarrub, dan jadikan ini sebagai salah satu bentuk taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah. Saling menziarahi, saling berkunjung, ini adalah ibadah. Baik dari murid kepada guru maupun dari guru kepada murid, atau kepada sesama teman, ini semua ibadah. Kita niatkan ibadah. Begitu juga ketika kita menziarahi rival kita, mengunjungi orang yang kita hasadi, kita niatkan bahwasanya ini adalah dalam rangka ibadah. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillah, nadahu munadin amsibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta minal jannah."
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, siapa yang mengunjungi orang sakit dan mengunjungi saudaranya karena Allah, maka apa kata Rasul? Maka ada suara yang akan memanggil nanti, yaitu semoga Anda akan terus merasa baik, semoga Anda akan terus dalam kondisi baik dan baik tempat perjalananmu, dan juga Anda mendapatkan surga sebagai tempat tinggal. Jadi ada yang mendoakan dengan kita menziarahi saudara kita, dengan kita menziarahi orang yang sedang sakit, ya, di mana kemudian kita mendapatkan kebaikan dan bahkan dijanjikan, ya, tempat tinggal di surga. Sehingga dengan kita mengunjungi orang sakit, dengan kita menziarahi saudara kita, maka ini adalah salah satu bentuk ibadah taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita jadikan sebagai motivasi. Ketika kita ingin menyembuhkan penyakit hasad dalam hati kita terhadap rival kita misalkan, dan kita merasa berat untuk berkunjung ke rumahnya, maka jadikan ini sebagai motivasi bahwa ini adalah dalam rangka ibadah kepada Allah. Kalaupun misalkan dia tidak menerima, insya Allah pahala sudah ditetapkan karena kita niatnya ibadah untuk bisa mengunjungi dia walaupun dia adalah orang yang sedang kita hasad. Maka dengan begitu para jamaah sekalian rahimakumullah, ya, penyakit hasad akan segera terkikis dari hati kita. Berikutnya adalah ada musamah awir ridha bil ghibatihi wa hamzihi wa lamzihi, yaitu dia tidak mengizinkan dan juga tidak ridho terhadap siapapun yang sedang menggosipi rival kita atau sedang mencela rival kita. Kita tampil di sana, jangan. Walaupun mungkin dalam hati kecilnya senang digibahi gitu, ya, musuh kita digibahi, ya, sama aja kita kalau ngikutin hawa nafsu, kita komporin lagi makin panas. Tapi justru sebagai salah satu obat agar kita bersih hatinya dari penyakit hasad tadi, kalau ada yang sedang menggibahi rival kita tadi atau sedang menjelek-jelekan dia, maka kita tampil di sana, larang, jangan, tidak boleh. Dia saudara kita sama muslim, dia adalah teman dekat saya misalkan, atau apapun, kita puji dia. Dia tidak pantas mendapatkan itu. Dia orang baik dan seterusnya. Walaupun mungkin hati berat menyampaikan itu. Gimana orang dia rival kita? Tapi dengan kita memaksakan itu, ya, insya Allah itu menjadi salah satu obat di dalam rangka menghilangkan dan membersihkan penyakit hasad dari dalam hati kita. Kemudian juga istisyaratuhu wa talabu nasihatihi, yaitu untuk menghilangkan penyakit hasad dalam hati kita. Salah satu obatnya adalah kita selalu mengajak dia bermusyawarah. Ya, misalkan orang yang kita hasadin itu masih dalam satu circle, masih dalam satu komunitas dengan kita, apakah di dalam kelembagaan misalkan atau di dalam majelis ilmu, ya. Maka kita sering-sering mengajak dia musyawarah. Bagaimana pendapat antum? Ya. Menurut antum bagaimana tentang masalah ini? Gimana solusinya dan seterusnya. Walaupun sebenarnya hati kita dongkol, kayaknya nggak pantas saya minta nanya sama dia, ya. Tapi terus dilawan, ya. Itu melembutkan hati kita dan membersihkan penyakit hasad dalam hati. Walaupun mungkin ini mau kesenangan dia, Ustaz, ya, dia udah berbuat salah, masa saya juga harus nanya sama dia? Nggak apa-apa, ya. Karena fokus kita adalah untuk membersihkan penyakit hasad dari dalam hati kita. Kemudian juga watalabu nasihati. Salah satu obatnya juga adalah kita selalu minta nasihat sama dia. Nah, ini yang berat. Ustaz, gimana ya? Dia itu udah habis-habisan berlaku buruk sama saya. Terus gimana saya minta nasihat sama dia? Justru dengan kita minta nasihat sama dia, ini kan menunjukkan ketawaduan kita. Kalaupun memang level kita lebih tinggi misalkan dari dia, ini ketawaduan kita. Dan ini justru adalah salah satu cara untuk mempercepat hilangnya penyakit hasad dalam hati kita. Walaupun ini membuat kepala dia makin besar kepala dia gitu, nggak apa-apa. Yang penting bagaimana kita menata hati kita, sehingga kita berharap penyakit hasad dalam hati kita bisa bersih. Makanya tuh kira anna Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, ya pernah disebutkan bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, salasatun
la yajzihum illa du'a. Ada 3 orang yang saya tidak akan memberikan balasan kepada orang itu kecuali doa. Artinya ini ada tiga orang yang saya selalu mendoakan mereka, atau mereka berhak saya doakan. 3 orang ini. Siapa itu? Rajulun dakhaltu alaihi fi majlisin faqama ilayya bashan mustabshiran. Yang pertama adalah seseorang yang ketika aku masuk dalam sebuah majlis, maka dia pun datang menghampiriku dengan wajah yang berseri-seri, senyum. Ya, contoh kita masuk dalam masjid ini, kita ketemu dengan teman-teman, masya Allah, senyum. Ya, walaupun mungkin kita perjalanan jauh, melihat senyum antum, masya Allah, ya, hilang rasa lelah itu. Dan Abdullah bin Abbas katakan terhadap orang ini, saya doakan dia. Dia pantas untuk mendapatkan doa saya. Dan begitu juga antum ketika mendapati atau ketemu sama orang, masya Allah, orang senyum sama antum, dia pantas untuk doakan kebaikan. Ya, barakallahu fiik, semoga antum diberkahi, semoga antum dapat kebaikan dunia akhirat, semoga antum sehat dan seterusnya. Kita doakan. Kemudian orang yang kedua, wa rajulun afsahali fi majlisin. Dan orang kedua yang pantas aku doakan, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, adalah seorang yang ketika di majlis, ya, mau berbagi tempat duduk. Ya, artinya kalau tempatnya padat gitu ya, penuh, dia mau geser-geser gitu. Ya, mau menggeser posisinya untuk memberikan itu kepada beliau. Dan itu nggak bisa kita lakukan di masjid ini ya. Ya, di masjid ini masya Allah luas, luas banget. Sampai nggak perlu geser-geser, ya, luas, masih luas. Nah ini mungkin kalau antum di majelis lain gitu ya, yang mungkin jamaahnya banyak yang hadir dan mulai sempit, maka antum ya kasih ini tafassahu fil majalis, saling kita ya geser, sehingga kemudian kita kasih kesempatan supaya kita untuk bisa duduk. Nah terhadap orang ini Abdullah bin Abbas katakan dia berhak saya doakan. Kemudian warajulun nazala bihi nazilah fastasyarani faulaika alladziina la ajzihim illa du'a. Dan kemudian orang yang ketiga adalah orang yang ya sedang ada masalah denganku, sedang bermasalah, yaitu mungkin dia sedang hasad denganku atau segala macam, tapi kemudian dia mengajak aku bermusyawarah. Dia mengajak aku bermusyawarah. Jadi walaupun ada penyakit hasad dalam hatinya, itu tidak menghalangi dia untuk tetap ajak ngobrol istilahnya, atau meminta pendapatnya dan seterusnya. Maka orang ketiga ini juga kata Abdullah bin Abbas, ya mereka berhak mendapatkan doa dari. Dan beliau katakan, ya faulaika alladziina la ajzihim illa du'a. Dan kepada 3 orang ini saya tidak akan memberikan balasan kebaikan mereka kecuali dengan doa. Artinya dia atau mereka berhak untuk mendapatkan atau selalu didoakan kebaikan oleh kata beliau radhiyallahu anhu. Kemudian para jamaah sekalian rahimakumullah, ya kita lanjutkan dengan pembahasan tentang contoh, ya sebagaimana tadi kita singgung di awal bahwa para ulama salaf terdahulu telah memberikan contoh yang baik kepada kita tentang bagaimana mereka di dalam memanage hati mereka agar tidak dihinggapi penyakit hasad, atau kalaupun sudah ada penyakit hasad dalam hatinya, tapi kemudian bagaimana usaha dan upaya mereka agar kemudian hilang penyakit hasad dalam hati. Dan ini patut kita jadikan sebagai contoh, ya, bahwa selama ini yang mungkin kita anggap sebagai suatu hal yang tidak mungkin, atau suatu hal yang memberatkan, atau mungkin suatu hal yang kita anggap kayaknya melecehkan diri kita sendiri atau merendahkan diri kita sendiri, padahal hakikatnya tidak. Karena justru hal-hal yang kita anggap tidak baik itu ternyata dilakukan oleh para ulama terdahulu, baik dari kalangan sahabat maupun setelahnya, ya, dalam rangka untuk membersihkan hati mereka dari penyakit hasad. Dan contohnya di sini disebutkan adalah apa yang dialami oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, kita kenal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah sosok yang sangat tegas, ya,
yang sangat tegas dalam kebaikan tentunya. Dan dengan beliau itu nggak ada basa-basi ibaratnya. Sampai ketika ada peristiwa apapun yang kemudian itu dianggapnya sebagai pelanggaran dalam agama, ketika di masa Rasulullah SAW, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selalu tampil dengan mengatakan, ya Rasulullah, da'ni adrib unuqah. Wahai Rasul, izinkan aku penggal leher orang ini. Nggak ada basa-basi sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi lihat bagaimana akhlak beliau yang mulia dalam rangka untuk menghindarkan hatinya dari penyakit hasad. Sehingga kemudian seolah-olah ini kok bisa ya Umar seperti ini. Orang yang dikenal sebagai orang yang tegas, orang yang dikenal sebagai orang yang keras, tapi kok bisa selembut itu. Sedangkan kita tidak dikenal sebagai orang yang lebih keras daripada Umar bin Khattab. Tapi kemudian kenapa kita tidak mampu melakukannya? Kita lihat apa yang diceritakan oleh penulis tentang beliau radhiyallahu anhu. Qala Ibnu al-Qasim, sami'tu Malikan wa huwa yadhkur anna rajulan ra'a fi ma yara an-naim fi khilafati Abi Bakr anna al-qiyamah qad qamat wa anna an-nas hushiru. Qala fa ka'annahu yanzur ila Umar ibn al-Khattab faqad fara'a an-nas bastatan. Qala fa qultu fi manami bima faddala Umar ibn al-Khattab an-nas. Qala fa qila li bil khilafah wash shahadah wa annahu la yakhafu fillahi lawmata laim. Fa ata ar-rajulu hina asbah fa idza Abu Bakar wa Umar qa'idani jami'an fa qassa 'alaihim ar-ru'ya falamma faragha minha intaharahu Umar thumma qala lahu qum ahlamu naim. Ya, kita ini jelaskan sedikit-sedikit artinya biar kita paham ya ceritanya seperti apa. Jadi dari Ibnu al-Qasim, dia mengatakan aku telah mendengar Malik dan dia menyampaikan bahwa ada seseorang di zaman kekhilafahan Abu Bakar. Ya. Jadi ada seorang yang bermimpi. Di dalam mimpinya itu dia ditampakkan bahwasanya hari kiamat telah terjadi. Ya, ada seorang yang bermimpi di masa kekhalifahan Abu Bakar. Artinya setelah wafat Rasulullah SAW. Jadi dalam mimpi itu orang ini dinampakkan bahwasanya kiamat telah terjadi. Wa anna nas husyiru, dan semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Dan tiba-tiba orang yang bermimpi ini melihat sosok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dia sedang duduk di suatu tempat yang lebih tinggi daripada manusia yang lainnya. Sebuah singgasana, sebuah tempat yang terhormat, yang lebih tinggi daripada manusia-manusia yang lain yang ketika itu sedang berkumpul di padang mahsyar. Lalu kemudian orang bermimpi ini bertanya-tanya, bima faddala Umar ibn Khattab an-nas. Kenapa Umar kok dapat kemuliaan seperti itu dibandingkan manusia-manusia yang lainnya? Maksudnya kok kedudukannya kok bisa beda daripada yang lain? Kenapa Umar mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi? Kenapa Umar mendapatkan kedudukan yang lebih mulia daripada manusia-manusia yang lain yang sedang berkumpul di padang mahsyar? Maka kemudian ada yang menjawab kepada orang yang sedang bermimpi ini, masih cerita dalam mimpi. Faqila li, dikatakan kepada orang ini yang sedang bermimpi, yang menceritakan kisahnya, bil khilafati wasyahadah, bahwasanya Umar mendapat kedudukan tinggi seperti yang disaksikan dalam mimpi ini. Umar mendapatkan kedudukan yang mulia itu adalah karena sebab kekhilafahan dia, di mana beliau banyak jasanya dalam khilafah beliau, banyak penaklukan, dan bahkan kemudian Islam menyebar kepada seluruh penjuru dunia. Wa juga syahadah, dan juga dia dimuliakan karena sebab syahid. Ya, karena sebab syahadah dia mati syahid. Dan dua hal ini, salah satu atau salah dua yang menjadi sebab kemudian dia mendapatkan kedudukan tinggi di padang mahsyar ya dibandingkan manusia-manusia yang lainnya. Dan juga yang lainnya adalah karena sebab wa annahu la yakhafu fillahi lawmata laim. Dan juga karena sebab bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak pernah takut pada celaan manusia
ya dalam rangka membela agama Allah. Ya, ketegasan beliau. Jadi karena 3 hal ini ya adalah yang menjadi sebab kenapa kemudian Umar mendapatkan kedudukan tinggi di padang mahsyar dalam mimpi orang ini. Fa'atar rajul hina asbah. Nah, di pagi harinya orang yang bermimpi ini dia langsung pergi ingin menemui Umar. Maksudnya ingin menceritakan tentang mimpinya, ya ini mimpi baik gitu kan. Dan diceritakan kepada orang yang baik gitu. Dan kemudian faida Abu Bakar wa Umar qaidani jami'an. Tapi orang ini mendapati Umar sedang duduk bersama Abu Bakar. Padahal tadinya dia pengen cerita 4 mata aja sama Umar tentang mimpinya. Tapi kan ketika itu dia dapati Umar dan Abu Bakar sedang duduk bersama. Faqassa alaihi marruya falamma faragha minha intahara Umar thumma qala lahu qum ahlamuna. Nah, akhirnya mau enggak mau orang ini cerita dong ke Umar, tapi di situ ada Abu Bakar. Ya, mau enggak mau berarti kan Abu Bakar juga ikut dengar ceritanya. Cerita tentang mimpinya, wahai Umar, tadi malam aku bermimpi bahwa kiamat telah terjadi dan seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, dan aku dapati engkau ternyata sedang ada di suatu tempat yang tinggi, di dalam singgasana yang tinggi, yang itu lebih tinggi daripada manusia yang lainnya. Dan aku bertanya kenapa Umar mendapatkan kedudukan yang tinggi. Ternyata ada yang menjawab bahwasanya karena sebab khilafah kamu, karena sebab kamu syahid, karena sebab kamu begini dan begitu. Nah, ketika orang ini cerita, tiba-tiba Umar berdiri. Ya, kita tahu lah gimana galaknya Umar, ya masya Allah, tegas gitu. Beliau mengatakan, ya, qum ahlamuna naim. Berdiri kamu, pergi. Ini cuma bunga tidur. Ya, ini cuma mimpi biasa. Maksudnya jangan sampai berlebihan lah. Itu cuma mimpi biasa, itu bunga tidur, nggak usah dianggap. Akhirnya orang ini langsung pergi. Seolah-olah Umar nggak suka dengan penyampaian mimpi dari orang ini. Faqama ar-rajul. Maka kemudian orang ini pun langsung pergi kan. Yang berdiri langsung pergi sesuai instruksi Umar. Kemudian falamma tufiya Abu Bakar wa waliya Umar, dan ketika Abu Bakar sudah meninggal, sudah wafat, yang kemudian khilafah ya berpindah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Arsala ilaihi, kemudian Umar teringat kejadian sebelumnya dan dia pun mengutus seseorang untuk memanggil orang ini yang pernah bermimpi tentang beliau. Dipanggil lagi orang ini, dihadirkan di hadapan Umar. Lalu kemudian Umar mengatakan kepada orang ini, ya fulan, a'id alayya ru'ya allati ra'aita. Wahai fulan, coba ulangi lagi cerita mimpi kamu yang kemarin itu. Padahal seolah kemarin Umar seolah nggak penting ini gitu kan. Udah pergi ini cuma bunga tidur aja gitu. Tapi sekarang tahu-tahu Umar minta kepada orang ini untuk mengulangi kisah mimpi. Maka kemudian orang ini mengatakan, awama kunta radadtaha alayya. Ya Umar, bukankah kamu sudah menolak cerita saya kemarin? Soalnya kamu nolak, nggak terima cerita mimpi saya. Lalu kalau Umar mengatakan, ini syahid pembahasan kita, beliau radhiyallahu anhu mengatakan, awama kunta tastahi an tadhkur fadilati fi majlisi Abi Bakar wa huwa fihi qa'id. Apakah kamu nggak malu menyebutkan tentang kebaikanku, menyebutkan tentang keutamaanku di hadapan Abu Bakar? Sedangkan Abu Bakar adalah manusia yang lebih baik dari saya. Bahkan itu Rasul yang sering mengatakan, selalu mendahulukan Abu Bakar daripada yang lainnya. Bahkan dalam salah satu sabdanya Rasul mengatakan, Abu Bakar fil jannah, baru kemudian Umar. Abu Bakar fil jannah, baru kemudian Umar. Yang artinya Abu Bakar adalah jauh lebih baik, jauh lebih besar keutamaannya dibandingkan Umar. Dan Umar katakan, kamu gak malu cerita tentang kebaikan Umar di hadapan Abu Bakar, di mana Abu Bakar orang yang lebih baik dari aku. Jadi Masya Allah, lihat bagaimana Umar menjaga perasaan Abu Bakar. Walaupun sebenarnya Abu Bakar gak masalah, mau gimana-gimana juga. Beliau orang yang tawadhu luar biasa. Tapi untuk kemudian membersihkan hatinya, jangan-jangan nanti ada hasad, khawatir nanti, ya walaupun ini insya Allah enggak tentunya, khawatir nanti gara-gara itu kemudian Abu Bakar hasad kepada Umar gitu, dalam rangka menjaga itu, atau mungkin Umar ada rasa hasad kepada Abu Bakar dan seterusnya. Ya, dalam rangka menjaga itu, kemudian ya itulah yang menjadi sebab kenapa Umar ketika itu menolak ya, orang ini ya bercerita lebih lanjut tentang mimpinya.
falam yarda Umar an tadhkur fadilatan lahu was-siddiq wa huwa afdal minhu hadir yasma' ma'a annahu la haraj wa la ithma fi dhalika walakin hadha min tawadhu'i. Dan lihat bahwasanya Umar itu tidak ridha ya kebaikan-kebaikannya, keutamaan-keutamanya disebut ya, sedangkan di sana ada Abu Bakar yang mana Abu Bakar adalah manusia yang lebih afdal daripada Umar ya. Padahal walaupun kalaupun seandainya ya kebaikan-kebaikan itu disebut juga di hadapan Abu Bakar, sebenarnya nggak masalah, nggak ada dosa di situ, nggak ada celaan juga di situ. Tapi ini adalah karena ketawaduan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan dalam rangka untuk menjaga hati jangan sampai kemudian muncul penyakit hasad. Habis waktunya. Tidak boleh 15 menit lagi ya. Masih banyak di kisahnya, seru. Berasa ini ya, nonton sinetron. Karena sinetron ya baik. Kemudian kisah yang berikutnya para jemaah sekalian rahimakumullah, masih tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kana yas'al Ali bin Abi Thalib ma'uluwi manzilati Umar wa 'azimi amrihi fil Islam wa ma hadha kullihi kana yastafti Abul Hasan wa yas'aluhu amma ashkala alayhi faqad dzakara Ibnu al-Qayyim fi kitab Ar-Ruh anna Umar sa'ala 'Aliyan an mas'alah thalatha. Jadi tentang apa yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita tahu bagaimana Umar bin Khattab itu tentu lebih mulia daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan semuanya mulia tentu. Tapi kalau secara urutan, maka Umar di atas Ali. Tapi itu kemudian tidak menjadi penghalang bagi Umar untuk bertanya tentang masalah agama, untuk meminta fatwa dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Padahal sebenarnya ya, Umar lebih berhak untuk mengeluarkan fatwa. Umar lebih berhak untuk ditanya. Ya, tapi kemudian dalam rangka menjaga kebersihan hatinya agar tidak ada hasad, maka itu tidak sungkan dilakukan oleh Umar dengan bertanya kepada Ali yang mungkin kedudukannya di bawah dari Umar. Ya, jadi ibaratnya seperti misalkan ada seorang ustaz tanya kepada muridnya tentang suatu hal misalkan, dan ini tidak aib bagi ustaz ini. Ya, tidak aib, dan ini justru adalah kebaikan. Ya, justru ini adalah kebaikan. Ya, walaupun sebenarnya ustaz yang lebih berhak untuk ditanya gitu. Tapi bukan berarti kemudian ya mentang-mentang gitu ya, sehingga kemudian ustaz gengsi untuk bertanya kepada muridnya tentang suatu hal yang mungkin tidak diketahui oleh ustaz itu. Ya, dan begitulah kondisinya apa yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian juga masih tentang Umar, karena yuqarib Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Bahkan Umar bin Khattab beliau sering mendekati Abdullah bin Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas ini adalah salah satu sahabat junior. Ya, salah satu sahabat junior. Adapun Umar termasuk senior. Tapi kemudian Umar justru sering mendekati Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu wa yastaftihi amma ashkala alaihi, dan bahkan minta fatwa kepada Abdullah bin Abbas. Ya. Padahal Umar lebih tinggi kedudukannya. Sampai-sampai Al-Abbas, yaitu ayahnya Abdullah bin Abbas, pamannya Rasulullah SAW, sampai-sampai berkata kepada Abdullah anaknya, "Ya bunayya, ra'aitu Umar yuqarribuka wa yudnika, fahfaz anni thalathan, la tafshi lahu sirran wa la tubthir ad-dhahak wa la tattabanna indahu ahad." Dan Al-Abbas memberikan nasihat kepada anaknya Abdullah, ya, "Wahai anakku, aku melihat Umar sering mendekati kamu, ya, dan bertanya tentang hal-hal kepadamu. Maka ya jagalah 3 hal. Ya, dengar baik-baik nasihat aku," kata Abbas kepada anaknya. 3 hal dijaga kalau misalkan Umar lagi mendekati kamu. Apa saja? La tafshilau sirran. Jangan ya sampaikan sesuatu hal-hal yang sifatnya rahasia kepada Umar. Wala tuftir dhahak, dan jangan banyak ketawa. Jangan banyak bercanda sama Umar. Serius. Wala tabanna indahu, dan jangan kamu menggibahi seseorang pun di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan betapa tawadhunya Umar, ya, yang kemudian itu adalah salah satu cara untuk kemudian menghilangkan penyakit hasad dalam hati. Kemudian wa marawahu Ibnu Abi Dunya
fi kitab as-Sahm anna Sa'dan wa Khalidan radhiyallahu anhuma kana bainahuma kalam. Fadhahaba rajulun yaqa fi Khalidin an Sa'din faqala mah innama bainana lam yablugh dinana. Jadi pernah suatu ketika ada suatu permasalahan yang terjadi antara ya Sa'ad dengan Khalid, ya, dua orang sahabat yang mulia, ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, sedang ada permasalahan perseteruan di antara mereka. Dan kemudian tiba-tiba ada seorang, ya, ada seorang yang datang kepada Khalid, ya, datang kepada Sa'id membicarakan tentang keburukan Khalid. Ya, jadi ibaratnya ingin panas-panasi lah. Oh, bosnya fulan nih begini. Ya. Untuk memanasi suasana. Ya. Seperti yang terjadi di zaman ini ya, ada masalah apapun, ya, belum jelas kebenarannya udah dipanas-panasi gitu. Sehingga yang sebenarnya bukan masalah jadi masalah dan akhirnya jadi membesar. Lalu kemudian ketika dikatakan itu kepada Sa'ad, maka dia mengatakan, pergi kamu. Cukup, jangan dilanjutkan omongan ini. Inna ma bainana lam yablugh dinana. Bahwasanya perselisihan yang terjadi antara kami, antara Sa'ad dengan Khalid, ini belum sampai taraf dalam urusan agama. Jadi masalah dunia. Jadi gak pantas kamu panas-panasin, gak pantas kamu kompor-komporin. Kami tetap bersatu. Kami tidak ada rasa hasad sama sekali. Sampai seperti itu. Dan ini adalah apa yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Rasulullah SAW, yaitu Sa'ad dan juga Khalid. Kemudian contoh yang lainnya adalah kisah tentang Yunus As-Sadafi, ya, salah seorang ulama yang sezaman dengan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Qala ikhtaratu ana wa Syafi'i fi mas'alatin faftarabna thumma talaqaina ba'da dhalika. Fa'akhadha Syafi'iyyu biyadayya wa qala ya fulan ayamnauna in ikhtalafna fi mas'alatin an nakuna ikhwana qala fama ra'aitu aqal minhu. Jadi Yunus As-Sadafi menceritakan bahwa ya beliau sezaman dengan Imam Syafi'i, bahwa telah terjadi perselisihan di antara Imam Syafi'i dengan Yunus As-Sadafi. Ya mungkin dalam suatu permasalahan dan bahkan begitu keras perbedaannya, sehingga kemudian tidak bisa ditemukan titik temu di situ, ya, tidak ditemukan solusi, perbedaan pendapat. Sehingga kemudian akhirnya setelah terjadi perselisihan yang sangat besar, akhirnya kemudian mereka berpisah. Ya. Dan suatu saat kemudian mereka bertemu, ya, mereka bertemu. Dan ketika mereka bertemu, langsung Imam Syafi'i mengambil tangannya Yunus As-Sadafi, ya, dengan mengatakan ya fulan ayam nauna ini ikhtalafna fi masalatin an nakuna ikhwana. Ya fulan, ya, apakah kita terlarang untuk tetap menjadi saudara walaupun kita berselisih? Maksudnya kita tetap saudara, kita tetap ikhwah fil Islam, walaupun kita berbeda dalam satu pendapat misalkan, atau dalam satu permasalahan. Tapi bukan berarti karena gara-gara itu kita permusuhan, kita masih saudara. Nah ini yang harus kita praktekkan ini dalam kehidupan kita. Yang mana banyak terjadi beda pendapat, apalagi kemarin ini lagi ribut ini. Yang satu golput, yang satu nyoblos, ribut gitu. Gara-gara ribut itu, boro-boro mau ngomong kayak Imam Syafi'i, bertegur sama aja udah gak mau. Omongannya udah bukan lana amaluna lakum amalukum. Waliyadu bila ada yang sampai lakum dinukum waliyadin itu bahaya. Astagfirullah. Tapi ini Imam Syafi'i dengan Yunus saudara, sampai dia katakan kita masih saudara, walaupun kita berbeda dalam masalah ini, masih saudara. Ya, makanya jangan bermudah-mudah. Kadang kita tuh baik disadari atau tidak, kadang kita bermudah-mudah, kita bilang oh dia bukan ikhwan kita lagi, bukan ikhwan kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Gara-gara dia nyoblos bukan ikhwan lagi itu, bukan ikhwan kita. Gara-gara beda coblosan bukan ikhwan kita lagi. La ilaha illallah. Innamal mu'minuna ikhwah. Setiap yang beriman itu saudara. Imam Syafi'i katakan,
kita tetap saudara kan? Yunus Sadafi, kita tetap saudara walaupun kita berbeda dalam satu perkara, dalam satu masalah. Dan ini bisa membersihkan penyakit hasad dalam hati. Dan ini potensi hasadnya besar sekali. Terjadi perselisihan ini. Apalagi itu sezaman, Yunus Sadafi dengan Imam Syafi'i satu zaman, satu level ibaratnya. Lalu terjadi perbedaan pendapat. Bisa jadi kalau seandainya mereka tidak waspada terhadap penyakit hasad ini, bisa jadi kemudian dibaca-bacain, diburu-buru, dijelek-jelekin. Oh ini begini, fulan begitu. Dan ketika salah satunya dicela dia merasa senang, ketika salah satunya digibahi dia merasa senang. Tapi ini tidak terjadi, masya Allah. Lihat bagaimana upaya mereka membersihkan hati mereka dari yang namanya hasad. Dan itu yang perlu kita lakukan. Itu yang perlu kita contoh. Makanya masya Allah zaman dulu ada, walaupun belum ada AC. Ya, di zaman kita AC banyak, masya Allah hampir setiap rumah ada AC sekarang. Tapi panas, hawanya panas terus. Ya, jadi demikian para jamaah sekalian, rahimakumullah. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya dari kisah-kisah para ulama dalam upaya mereka ya membersihkan hatinya dari segala macam penyakit yang diantaranya adalah penyakit hasad ini. Ya, dan ini kita jadikan sebagai pelajaran dan kita jadikan sebagai qudwah ya, sehingga kemudian tidak hanya sekedar kita pahami apa yang disampaikan, tapi juga dipraktekkan ya. Jadi saya rasa itu yang bisa disampaikan ya, karena waktu juga yang membatasi kita. Allahu a'lam bishawab ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Langsung saja kita tutup. Oh ada pertanyaan. Ini bagian yang paling saya takutkan. Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana jika kesal pada anak sendiri? Perilaku remaja sering menggoyahkan iman. Bagaimana cara menegur anak remaja? Selain berdoa, apakah surat khusus dalam Al-Quran untuk melembutkan hati? Apakah Rasul pernah marah pada anak beliau? Ya, ya, terkait dengan anak, maka metode yang kita gunakan, dan ini adalah salah satu ajaran Rasulullah SAW, adalah dengan cara ya saddidu wa qarib. Jadi terkadang kalau memang dibutuhkan ketegasan, maka kita tegas di situ. Tapi bukan berarti tegas terus. Di sana ada kemudian kita mendekati anak kita. Jadi ibaratnya jangan mentang-mentang saya seorang ayah yang image-nya tuh galak sama anak. Kadang anak bisa trauma dengan sikap kita sebagai orang tua, apalagi ayah yang kemudian seolah-olah identiknya adalah galak sama anak, main pukul, dikit-dikit ambil gespernya, sabut atau rotan. Ya, tidak seperti itu. Di kondisi yang mana dia butuh untuk tegas, maka tegas. Tegas di sini bukan berarti kasar ya. Tegas. Misalkan seorang, apalagi anak-anak remaja ini, anak-anak usia mencari jati diri, ya, mencari jati diri, dan mereka butuh banyak bimbingan, ya, dan tentu dibutuhkan kesabaran dalam kita mendidik anak-anak kita. Jangan berharap bahwa sekali ngomong kemudian anak langsung nurut. Ya, anak kita berbeda-beda, apalagi anak-anak usia remaja. Mungkin saat ini kita marah-marah, kita maki-maki dia, ibaratnya mulai dia nurut. Tapi saat itu besok udah ngulang lagi dia, dan itu biasa. Artinya di sini butuh kesabaran kita. Kita telatenin dia, kita nasihati dari hati ke hati. Makanya tadi dikatakan ma kharaja minal qalbi dakhara ilal qalbi. Apa yang keluar dari dalam hati maka masuk ke dalam hati. Jadi nggak selalu perlu kita marah-marahi dia, maki-maki, enggak. Sekali-kali kita dekati, kita peluk dia, ayo nak sini, yuk ayah mau ngobrol, abi mau ngomong. Kita sampaikan kepada dia tentang kenapa anak dilarang seperti ini, karena sebabnya begini-begini. Karena anak-anak itu, kan apalagi usia remaja, dia belum tahu suatu hal yang bahaya mungkin. Kenapa orang tua saya melarang ini? Karena selama ini mungkin dia taunya orang tua larang ini, larang itu, larang ini, tanpa tahu sebabnya apa. Nah usia-usia segitu kan usia-usia penasaran nih. Kenapa sih dilarang? Padahal ini kan enak, seru ini. Kita jalan-jalan sama teman, mungkin trek-trekan naik motor, atau mungkin begini-begini. Kok seru dilarang gitu? Nah kita jelaskan.
tapi jelaskannya dari hati ke hati. Dan masya Allah kita sambil kasih hadiah misalnya, atau kita sambil ajak makan bareng, dan itu tidak dilakukan sekali dua kali terus-terusan. Namanya anak ketika diajak ngomong ya gitu, iya. Besok bisa jadi ngulang lagi. Jadi butuhnya ketelatenan dan kesabaran. Dan kemudian yang paling penting adalah ya selain doa tentu ya, adalah keteladanan. Ya, terkadang anak itu kenapa dia melakukan suatu hal yang buruk, yang kemudian sulit dirubah? Ya, karena mungkin bisa jadi melihat orang tuanya seperti itu. Ya, jadi dia seolah-olah berontak. Kenapa saya dilarang seperti ini, sedangkan ayah kayak gitu, sedangkan ibu begitu? Ya contoh sederhana, misalkan anak dilarang main HP, bapak ibunya HP terus tanpa ada penjelasan gitu. Misalkan kasih penjelasan, ini kenapa Abi pakai HP, karena ini untuk kerja, ini Abi kan jualan online, ini kita terima orderan apa segala macam gitu. Bisa dikasih penjelasan. Sedangkan kamu dilarang main HP karena apa? Ini masa-masa kamu untuk belajar. Adapun kamu main HP juga main game atau nonton hal-hal yang tidak baik, disampaikan. Sehingga anak tuh tahu, oh kenapa saya dilarang? Oh karena sebab ini. Oh ternyata larangan orang tua itu terhadap saya ini adalah mengandung kasih sayang. Karena orang tua saya ingin saya baik-baik saja, orang tua saya ingin saya tidak terjun dalam keburukan. Nah dengan informasi yang utuh seperti ini, ya diharapkan ya anak-anak bisa mengerti. Ya, sehingga kemudian dia bisa mendengarkan apa yang kita nasihati. Jadi tadi kesimpulannya contoh nasihat yang baik, dan jangan lupa doa, dan terakhir sabar dalam menikah. Makanya kenapa kata Rasul bahwasanya seorang yang menikah itu berarti dia telah mendapat separuh agama. Karena memang orang berumah tangga itu dalam satu harinya 1 kali 24 jam atau 7 hari dalam 1 minggu itu isinya ibadah semua. Ibadah semua. Makanya separuh agama, separuh lainnya bisa dapat dalam sholat, puasa dan sebagainya. Separuh itu dalam rumah tangga, dalam pernikahan. Karena ibadah semua. Antum mendidik anak, mendidik istri, mencari nafkah, itu semua ibadah. Ya, sabar dengar ocehan istri, ibadah. Ya. Sabar dalam mendidik anak-anak, sabar dalam membimbing anak-anak, mengajari mereka, ini semua adalah ibadah. Sehingga ya agar kemudian kita tidak bete istilahnya ya, tidak kemudian futur, hadirkan dalam hati kita, ini saya dalam rangka ibadah ini. Saya memperbaiki anak-anak, saya menasihati anak-anak bukan karena kesel, tapi karena dalam rangka ibadah. Kita ingin yang terbaik, kita ingin menunaikan kewajiban kita sebagai orang tua ya, dalam menjalankan amanah berupa anak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selain berdoa, adakah surat khusus Al-Quran untuk melembutkan hati? Allahu a'lam bishawab. Secara umum ya Al-Quran adalah sebagai syifa, sebagai obat bagi semua penyakit, termasuk penyakit hati ya, untuk melembutkan hati ya. Bahkan Allah dalam Al-Quran mengatakan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Itu dengan kita berzikir kepada Allah ya, maka bisa menenteramkan hati, melembutkan hati. Dan membaca Al-Quran adalah salah satu cara, salah satu bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian bisa melembutkan hati. Jadi Allah a'lam bishawab, yang saya pahami ya secara umum baca Al-Quran dari surat pertama sampai terakhirnya itu semua mengandung syifa, mengandung obat yang kemudian bisa juga sebagai upaya kita untuk bisa melembutkan hati. Apakah Rasul pernah marah kepada anak beliau? Allahu a'lam bishawab. Ya, kita ketahui anak beliau kan yang hidup sampai besar ya anak-anak perempuan ya. Kalau yang laki-laki rata-rata meninggal ketika masih bayi. Ya. Adapun yang perempuan yang sampai dewasa ya seperti Zainab, Ummu Kulthum, Fatimah. Ya. Dan Allah a'lam bishawab apakah pernah marah atau tidak. Tapi
saya ingat adalah bahwa Rasul pernah memberikan ultimatum kepada Fatimah. Bukan kepada Fatimah, kepada yang lain, tapi kaitannya dengan Fatimah. Dia mengatakan bahwa kalau seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku pasti akan potong tangannya. Ya. Tapi tentu ini kasusnya beda ya dengan apa yang ditanyakan. Ya. Adapun kaitannya dengan apa yang ditanyakan, apakah Rasul pernah marah dengan Allah alam saya kata. Jadi seperti itu para jamaah sekalian Allah. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya. Barakallahu fikum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.